Sertifikasi Goib Islamic Smart City. Pilar Al-Quran, suatu wasiat, tausiah. Kalau kita tulis ayat Al-Quran sebagai pilar dan kita pisah daerahnya menjadi ratusan, puluhan, dan satuan, maka di daerah satuan bilangan 286 ditulis 6. Jadi pilar surat kedua itu tingginya 6 di daerah satuan. Gambarnya seperti ini. Surat ketiga itu ayatnya 200, jadi 0 di daerah satuan. Surat keempat itu ayatnya 176, jadi 6 di daerah satuan. Surat kelima itu ayatnya 120, jadi 0 di daerah satuan. Terlihat 3, 4, 5 ini seimbang. Surat ke-6 ayatnya 165, jadi 5 di daerah satuan. Surat ke-7 ayatnya 206, jadi 6 di daerah satuan. Surat ke-8 ayatnya 75, jadi 5 di daerah satuan. Terlihat 6, 7, 8 membentuk bentuk seimbang. Jika Al-Quran itu berbentuk lingkaran, maka lanjutan surat ke-114 adalah surat ke-1. Surat ke-114 itu ayatnya 6. Dan surat ke-1 ayatnya 7 bersama basmalah. Terlihat 114, 1, 2 itu seimbang. Ini sesuatu yang belum diketahui manusia. Ini pesan untuk generasi milenial tangguh. Surat 113 ayatnya 5. Surat 112 ayatnya 4. Surat 111 ayatnya 5. Terlihat 111, 112, 113 seimbang. Surat ke-110 ayatnya 3. Surat ke-109 ayatnya 6. Surat ke-108 ayatnya 3. Terlihat 108, 109, 110 seimbang. Keseimbangan itu disebut mizan. Allah yang menurunkan kitab dengan karakter lengkap dan mizan. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah yang menurunkan kitab dengan karakter lengkap dan mizan. Dan engkau tidak tahu, barangkali saat kehancuran itu sudah dekat. Mizan. Inilah awal pelajaran pilar Al-Quran pada matematika Islam. Kalau kita perhatikan dari 9 sampai dengan 27, gambarnya sebagai berikut. Dari 9 sampai dengan 27, 19 poin. Kalau 9 dan 27 ditukar letak,
terjadi bentuk seimbang. Dan apabila kami tukarkan satu ayat di tempat satu ayat, ia menambah bentuk seimbang di sini. Inilah awal pelajaran pilar Al-Quran. Ia mendekatkan dua BSM. Bismillah. Di surat ke-11 ini, ayat 41 ada Bismillahi majreha wa mursaha. Bismillah menjalankannya dan menyampaikannya. Nah, ini ucapan Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan ini innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ia dari Sulaiman dan sesungguhnya dia bismillahirrahmanirrahim. Dan ini ucapan Ratu Saba. Nah, jadi dengan dipertukarkannya 27 dengan 9, terjadilah pendekatan dua bismillah. Allah yang menurunkan kitab dengan karakter lengkap dan mizan. Dan engkau tidak tahu, barangkali saat kehancuran itu sudah dekat. Mizan. Dan langit dia tinggikan dia, dan diadakan mizan. Agar kamu tidak melewati dalam mizan. Dirikanlah mizan dengan adil, dan jangan kamu kurangkan mizan. Kita sering ditanya, mengapa wahyu pertama turun itu 5 ayat? Dan mengapa diletakkan di 96? Jika kita perhatikan dari 92 sampai 101, gambarnya seperti ini. Terlihat gambar ini butuh 5 di 96. Butuh 5 di 96 untuk menjadi seimbang. Butuh 5 di 96 untuk jadi seimbang. Butuh 5 di 96 untuk jadi seimbang. Itu alasan mengapa wahyu pertama turun itu 5 dan diletakkan di 96. Agar pesan ini disampaikan kepada manusia. Bentuk seimbang ini disampaikan kepada manusia. Itu alasan atau sultan wahyu pertama sama dengan 5 dan di 96. Ini kita namakan bangun I. Bangun I. Itu sertifikasi gaibnya. Jika kita perhatikan dari 33 sampai dengan 55, gambarnya seperti ini.
3355. 335533 ini kode. Surat 55 ayat 33 mengatakan, ya ma'syarul jin wal ins, hai masyarakat jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus ini stata'tum an tanfuzu minas sama min aqtaris samawati wal ard, dari aktor langit dan bumi. Fanfuzu, maka tembusilah. La tanfuzuna illa bisultan, tidak bisa kamu menembusnya melainkan dengan sultan. Jika kamu sanggup untuk menembus dari aktor langit dan bumi, maka tembusilah. Jika kamu sanggup, kata sanggup ini dikamuskannya di sini. Dan bagi Allah atas manusia untuk menemui rumah itu, siapa yang sanggup kepadanya berjalan. Jadi 5533 ini kode. Nah, dari 37 ke 55 ini ada 19 poin. Jika 33 dan 55 ditukarkan, gambarnya seperti ini setelah ditukarkan. Kemudian 36 dan 54 ditukarkan. Keduanya juga pada posisi 19 poin. Kemudian 36 dan 54 ditukarkan. Setelah ditukarkan, gambarnya seperti ini. Ini yang kita namakan bangun D. Itu sertifikasi goibnya. Sebuah kontrol pembagian bilangan panjang 42, 41, 40, 39, 38, 55, 54, 35, 34, 33 habis dibagi 7. Bangun D. Ini lambang dari kata Daud, karena singgasana Daud ini dibangun Y ini, dibangun D ini. Terdiri dari 10 surat. Nah, katakan, datangkanlah karakter 10 surat seperti itu yang dibikin-bikin. Bangun D. Katakan, datangkanlah karakter 10 surat seperti itu yang dibikin-bikin. Bangun D. Kalau kita tukarkan 96 dan 114 dan 97 dan 79, gambarnya seperti ini. Dia memenuhi kriteria 19 poin. Terjadi bentuk seimbang. Bilangan ini 92, 93, 94, 95, 114, 79, 98, 99, 100, 101 habis dibagi 7.
bangun I. Katakan, datangkanlah karakter 10 surat seperti itu yang dibikin. Di tengah-tengah bangun D dan bangun I, ada bangun M. Tengah-tengahnya bernama mulku yang berarti kerajaan. Dia dibangun oleh 5 surat. Nah, jadi DM dan MI disekat oleh 22 surat. DMI. Bangun M itu 5. Siapa berani mengatakan tidak ada matematika dalam Al-Quran? Nah, ini ucapan spontan saya di RCTI 2004, Oktober 2004. Siapa berani mengatakan tidak ada matematika dalam Al-Quran? DMI 22522. Ini 5. Sekatnya di 22. Nah, ini sertifikasi goibnya di sini. Kode dia. Di sisi lain, tengah-tengahnya pilar H. Nah, ini pilarnya pilar H. Juga dengan jarak 22. Jadi IHD ini kata ihdi. Ihdi. Ihdinas siratal mustaqim. Yang sering dibaca oleh umat Islam waktu sholat. Itu dia Islamic Smart City yang akan dibangun oleh Yayasan 74. Islamic Smart City. Ini tulang belakang manusia 33 ruas. Seperti zikir setelah sholat. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Kalau kita berjalan 23 dari ujung belakang, lalu berhenti, kita berhenti itu di tulang zuhur nomor 9. Nah, zuhur itu artinya punggung. Punggung itu artinya zuhur. Nah, wukuf di Arafah di waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah. Nah, ini seperti ekspresi haji. Tanggal 9 berhenti di zuhur. Kalau kita lanjutkan 3 lagi, selesai tulang zuhur. Tiga. Nah, ini seperti jumrah di Mina 3. Nah, kalau diteruskan 7 di leher, di tulang leher. Ini seperti tawaf. Setelah itu bertemu kepala. Nah, ini yang kita sebut formula 237 kepala. 237 kepala. Bilangan 237 ini sama dengan 123 kali 19. 23 37. 23 37. Itu formula 2337 kepala. Pola itu sama dengan ini. 937. Fenomena 3.
Dan 7 itu ada di ayat Al-Quran. Puasa 3 hari di haji dan 7 hari apabila kamu kembali. Yaitu 10 yang sempurna. Ka'bah di kepala. Kepala mewakili Ka'bah. Nah, disegel oleh Nabi dengan sholat jenazah. Untuk orang laki-laki, imam menghadap ke kepala. Nah, ini sertifikasi dari Rasulullah. Sertifikasi gaib. Nih, sertifikasi gaib dari Rasulullah. Nah, kita telah menemukan bangun D. Jika kita berjalan 33 dari bangun D arah ke sana, kita tiba di 96 di sisi pintu. Nah, tadi kan 114 sudah ditukar dengan 96 waktu bangun X. Bangun I 96. Nah, ini pintu. Ini adanya di Gunung Padang. Pintu ke surga. Ketika Anda ikut ekspedisi Gunung Padang, gimana ini pintu ini tinggi sebelahnya bagaimana? Jika kita berjalan dari 96 sebanyak 23 surat kemudian berhenti, tempat kita wukuf itu tepat di surat 22 yang bernama haji. Haji sama dengan wukuf, sama dengan berhenti. Dan Nabi mengatakan haji itu adalah wukuf di Arafah. Nah, di sini dibuktikan haji adalah wukuf. Sertifikasi gaib dari Nabi. Nah, jika kita lanjutkan 3 lagi, berarti 233. Nah, ini kan kalau ini di punggung kan ini di dada kan. Dada itu tempat susu kan. Nah, di sini di sertifikasinya surah Al-Baqarah. Dan ibu-ibu itu menyusukan anak-anak mereka 2 tahun sempurna. Bagi yang hendak menyempurnakan penyusuan ini surah Al-Baqarah 233. Sapi betina, susu dunia itu memang dari sapi betina. Kita mendapat kode bilangan 233 dari partisi 23 kemudian 3. Jadi ada sertifikasinya sini 23 kemudian 3 itu jadi 233. Nah, jika kita lanjutkan 7 lagi, ini di leher. Ternyata 2337 sama dengan N kali 19. Jadi aksioma 19 melegitimasi formula 2337. Sertifikasi gaib. Kalau kita lanjutkan, kita bertemu Singgasana. Nah, Singgasana Abi Daud. Bangun D. Nah, ini kita sebut formula 2337 sebenarnya 123 kali 19. Jadi pintu ke surga itu akhirnya ke sana, ke Singgasana. Bangun D. 10. Kepala. Sama dengan ini. Nah, kapan? Pertanyaan kan kapan haji itu sebelumnya itu jadi 23? Nah, itu ketika dia di dunia pra-embrio. Di kepalanya ada bilangan 23 kromosom. 22 kromosom jenis body, 1 kromosom jenis. Jadi dia memang berjalan dia. Bertemu telur, berhenti dia. Nggak jalan lagi dia. Jadi bilangan 23 di haji adalah di haji pra-embrio. Penemuan ini berhadi-haji 17 hari. Luar biasa. Nah, ini dia dari BBC. 23 ada di sana. Di kepalanya ini. Nah, ini telurnya.
Nah, jadi sempurnalah sertifikasi goibnya. Singgasana kepala. Kepala dan kepala. Tapi itu 10. Bukti wukuf haji ada di sini. Yang Nabi mengatakan wukuf itu adalah haji itu adalah wukuf di Arafah. Dibuktikan di sini. Atau ini sertifikasinya adalah ucapan Nabi. Nah, ini 10. Nah, 10 ini. Gitu. Jadi 10. Jadi 23, 37, 10. 23, 37, 10. Berarti kepala itu 10 kodenya. Nah, sertifikasi goibnya mana? Ini dia, sertifikasi goib Islamic Smart City. Sertifikasi goib Islamic Smart City. Ini dia. Ini dia. 22.5.22 nih. Ini kodenya. 22.5.22. DMI ini 5 bangunnya. Nah, ini 22. 22 5 22. Ini sertifikasi goibnya. Ini Ustazah milenial tangguh 22.5.22. Yang menarik itu ini 3. Anda lihat ini 3. Nah, kemudian sebelah kanannya itu 7. Ini 7. Jadi 37 ada di situ. Nah, kalau itu betul 37, pertanyaannya ini berapa? Ini berapa tanpa saya? Berapa? Nggak bisa hitung. Ini sertifikasi goibnya. Ini 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 9. 7, 8, 9. Nah, ini 14. 10, 11, 12, 13, 14. Nah, yang menarik itu 15 itu Anda lihat. Dia di belakang tangan telunjuk ini. Nih, 15 ini. Nah, ini ada di permata sholat. Ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, Anda lihat. 14, 15 itu Ain Sin Qaf. Dia memang 2 ini ya. Ini dia. Ini suratnya. Surat ke-42 itu ayat 1-nya itu Hamim. Ayat 2-nya adalah Ain Sin Qaf. Ya, ini kan jadi pertanyaan berabad-abad, mengapa ini 1 dan 2 ini jadi kalau di permata sholatnya itu dia harus 2 di sini dia. Nggak boleh 1 aja Ain Sin Qaf di sini. Nanti dilegitimasi oleh ini. Ini sertifikasi goibnya. Siapa yang nyuruh dia seperti itu? Pas dong, 15 1 di sini, 2, 3. Yang pertanyaannya, mengapa mereka ini tersusun seperti ini? Itu yang dikatakan sertifikasi goib. Alam goib turut menyusun mereka. 16, itu 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, ketuanya itu memang ini ketuanya. Ketuanya dapat 23, berhenti. Semua urusan berhenti di ketua. Itu bagaimana bisa terjadi? Dua tiga.
3. Sertifikasi gaib Islamic Smart City. Tidak mudah ini mendapat sertifikasi gaib. Ini 10. Dihitung 10 sertifikasi gaib Islamic Smart City. Sembilan dia. Anda boleh hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan dia jadi 10 dengan saya. Jadi 10 di situ. Bagaimana bilangan ini bisa terjadi? 2, 3, 3, 7, 10. 2, 3, 3, 7, 10. Itu yang dikatakan sertifikasi gaib Islamic Smart City. Katakan, datangkanlah karakter 10 surat seperti itu yang dibikin. Berarti dia melegitimasi benar ini yang dimaksud 10 ini. Bangun D. Sertifikasi gaib dalam pelajaran Golden Ratio. Jumrat Wusta tidak persis di tengah. Nah, ini dia, Anda lihat. Ini Wusta ini, dia tidak persis di tengah, dekat di sini. Sehingga B per A itu 1,618. Nah, bilangan 1,618 ini bilangan Golden Ratio itu. Nah, itu Jumrat Wusta. Nah, 3 ini kan mewakili Jumrat. 2, 3, 3 ini dia mewakili Jumrat kan ya. 3 ini mewakili Jumrat. Nah, kemudian 7 leher. Ya kan? 1, 2, 3 kan. Nah, bagaimana ini kok dia dekat nih? Dekat ke sini dia. Bagaimana coba? Ini kok dia dekat nih? Alam gaib siapa yang mengaturnya? Ini yang dikatakan sertifikasi gaib. Islamic Smart City. Ustazah milenial tangguh UTM 22 522 22 522 DMI. Sertifikasi gaib Ustazah milenial tangguh 22 522 sertifikasi gaib Islamic Smart City. Ini dia, jadi bangun I. Kalau sudah dibangun ini nanti orang bilang bangun I. Orang akan bilang ini bangun D. Sudah ada sertifikasi gaibnya. Bangun H. Nah, ini bangun M tetap. Bangun M.
perumpamaan orang-orang yang dibebani Taurat, kemudian mereka belum memikulnya, seperti perumpamaan keledai yang memikul barang. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu disediakan kebaikan dan tambahan, serta muka-muka mereka tiada tertutup dengan kehitaman dan tidak kehinaan. Mereka itulah ahli surga yang mereka akan kekal padanya. Barakallah bagi mereka yang mendorong gerobak.